Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di balik gemerlap panggung artis-artis Korea, ternyata tersimpan sisi gelap yang jarang kelihatan sama banyak orang. Banyak dari idola mereka itu ternyata nih menyimpan skandal mengerikan yang buktiin kalau dunia K-pop tuh nggak selalu seindah yang terlihat di layar ya. Dan sekarang kita akan bongkar itu semua. Udah penasaran? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Tragedi Jang Jae-yeon. Tahu drama Korea legendaris Boys Over Flowers dong? Nah, salah satu pemeran antagonisnya yaitu Jang Jae-yeon. Dia ini baru dapat peran besar di dunia hiburan Korea, di mana banyak orang yakin kalau namanya tuh bakalan besar. Tapi bukannya bahagia, dirinya justru terjebak dalam kontrak mengerikan yang bikin hidupnya terasa seperti di penjara. Pada 7 Maret 2009, Jang Jae-yeon ditemukan tewas bunuh diri. Tapi dia nggak pergi begitu aja. Dia meninggalkan bom waktu, yaitu sebuah dokumen yang tebalnya tuh 7 halaman. Isinya adalah daftar nama 31 orang paling berkuasa di Korea, yaitu ada CEO, sutradara, dan petinggi media yang telah memaksa dia untuk melayani mereka lebih dari 100 kali. Dia terjebak dalam kontrak budak dengan agensi yang kejam. Jika menolak, dia akan didenda ratusan ribu dolar dan juga bakal di blacklist dari industri, atau dengan kata lain nih, karirnya bakalan hancur seketika. Jadi mau nggak mau dia dipaksa untuk nurutin apapun itu permintaannya. Surat terakhirnya itu jelas bukanlah surat biasa ya. Itu adalah jeritan minta tolong yang berbunyi, "Tolong balaskan dendamku, bahkan jika aku mati, aku akan membalas dendam dari dalam kubur." Singkat cerita, surat ini bocor ke media dan seluruh Korea dibuat geger. Tapi hasilnya apa? Zong! Ke-31 pria berkuasa itu diinterogasi, tapi ya cuma sebentar dan semuanya pun berakhir bebas. Hanya CEO agensinya yang kena hukuman 1 tahun penjara aja ya, kasus pun ditutup. Bertahun-tahun setelah kematian Jang, hasil forensik terbaru menunjukkan kalau surat wasiat itu bukan surat bunuh diri. Sebagian isinya bahkan dipalsukan oleh manajernya sendiri. Mereka sengaja memanipulasi isinya untuk menjatuhkan CEO lama dan meraih keuntungan pribadi ya. Gila sih, surat yang harusnya jadi jeritan minta tolong malah dipakai untuk bikin senjata bisnis. Dan sampai sekarang kasus Jang Jae-yeon masih menjadi salah satu tragedi paling kelam di dunia hiburan Korea karena kebenarannya tuh belum benar-benar terungkap. Penculikan Lee Bon. Kadang untuk jadi artis itu, musuh terbesarnya bukanlah orang yang gak suka sama kalian ya, tapi bisa jadi datangnya dari para fans-fans fanatiknya sendiri. Dan itulah yang terjadi sama Lee Bon. Idol generasi pertama yang pernah jadi korban saseng yang kelakuannya tuh di luar nalar teman-teman. Lee Bon ini adalah salah satu penyanyi dan juga aktris populer di era 90-an. Karirnya tuh lagi gemilang banget yang bikin semua orang ngefans lah ya sama dia. Jadi suatu malam abis pulang syuting, manajernya jalan duluan untuk manasin mobil dan Lee Bon ini turun lewat tangga menuju parkiran. Tapi sayangnya, sebelum sampai ke mobil, semuanya tiba-tiba aja gelap dan Lee Bon pingsan tanpa tahu kenapa. Keesokan paginya, Lee tuh terbangun dan bingung karena ada di kamar yang gak pernah dia datangi. Dia cuma dengar suara orang di luar yang ngomong begini, "Kenapa kamu bawa dia ke sini? Kamu bikin masalah." Dan di saat itu dia sadar kalau dirinya tuh sedang diculik. Nah, waktu memberanikan diri keluar, penculiknya bilang kalau dia tuh nekat ngelakuin itu cuma karena adiknya ngefans berat sama si Lee Bon. Ya, tipikal sesang gitulah. Mereka bukan sekedar ngefans biasa ya, tapi udah ke arah fanatik ekstrim yang rela melakukan apa aja demi idolanya. Cuma ya kali ini kelewatan aja sih kebetulan. Nah, yang lucunya Lee Bon gak diapa-apain sama sekali, bahkan keesokan harinya tuh dia diantar pulang ke apartemennya dong. Gak berhenti di situ ya. Besoknya si penculik ini juga ngasih mobil sport mewah warna kuning yang di dalamnya ada surat berisi lamaran. Katanya itu hadiah dari mereka. Aku curiga sih. Yang ngefans tuh bukan adanya nih ya. Ya, meskipun gak pernah ditindak secara hukum, tapi kasus ini jelas nunjukin sisi gelap dunia idol K-pop. Skandal Burning Sun. Pernah dengar skandal Burning Sun? Bisa dibilang ini adalah skandal K-pop paling parah yang pernah terjadi di sana sih. Jadi awalnya, klub malam ini dibuka oleh Seungri dari Big Bang pada tahun 2018. Klub ini ibaratnya jadi simbol hidup kelas atas di Korea Selatan lah ya. Pokoknya kalau kalian pengen ngeliat artis atau pebisnis kaya raya pada pesta, ya di sinilah tempatnya.
Tapi di balik gemerlap lampu dan juga musik, tersembunyi sebuah bisnis gelap yang berakhir mengguncang seluruh industri. Kisah ini mulai terungkap karena ada seorang pria bernama Kim yang pergi ke Burning Sun. Tujuannya waktu itu cuma untuk sekedar senang-senang. Cuma di malam itu, dia ngeliat seorang perempuan setengah sadar diseret oleh seorang pria. Dan waktu mau nolongin si cewek, dia malah digebukin sama pengawal klubnya. Setelah kejadian ini, dia langsung lapor ke polisi. Harapannya orang-orang bisa ditangkap kan? Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Bukan yang nangkap pelaku, si polisi malah menangkap si Kim. Dari sinilah kecurigaan besar muncul kalau ada sesuatu yang aneh di Burning Sun. Seorang ahli forensik kemudian nemu bukti serem di sebuah handphone yang isinya ribuan pesan KakaoTalk, foto, dan juga video. Masalahnya bukan video biasa ya, tapi rekaman pemerkosaan. Perempuan tak sadarkan diri dijadikan menu untuk para VIP. Bahkan ada lelang tubuh perempuan seolah-olah mereka tuh barang dagang. Dan yang paling mengejutkan itu para pelakunya adalah artis papan atas. Terus kalau gitu kenapa polisi nangkep Kim? Ya karena praktek ini tuh dilindungi sama petinggi polisi. Sampai akhirnya di tahun 2019, para pelakunya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, cuma hukuman mereka tetap gak seberapa sih. Kalian tahu gak sih, biang keroknya masa cuma dihukum 5 tahun penjara coba? Aneh kan? Ladies Code. Dulu, zaman-zaman tahun 2013, kalian pasti familiar ya sama grup Ladies Code. Membernya ada 5 cewek-cewek cantik, yaitu Ashley, Zuni, Sojung, Yunbi, dan juga Rise. Sayangnya waktu mereka tuh lagi viral-viralnya, sebuah tragedi mengerikan mengubah segalanya dalam sekejap. Balik ke tanggal 3 September 2014 jam 1:20 subuh ya. Van yang ditumpangi Ladies Code ini menuju di jalan tol Yeongdong. Mereka baru aja pulang dari jadwal manggung di Daegu dan mau pulang ke Seoul nih ya ceritanya. Malam itu hujan deras teman-teman. Nah di jalan tol yang basah, mobil mereka tiba-tiba selip. Roda belakangnya tuh copot dan mobil itu berputar-putar beberapa kali sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dengan sangat keras. Akibatnya, semua orang di dalam mobil itu luka-luka. Tapi yang paling parah, Yunbi meninggal di tempat. Sementara Rise dan juga Sonjung kritis di mana harus masuk ICU juga ya. Setelah 4 hari kemudian, kabar duka kembali datang di mana Rise juga nggak bisa diselamatkan. Dunia K-pop berduka, banyak fans sesama idol merasa kehilangan. Bahkan lagu mereka, I'm Fine Thank You langsung viral dan berhasil naik lagi di tangga lagu Korea. Tragedi ini pun sebenarnya jadi makin memilukan saat kita tahu kalau Yunbi dan juga Rise itu adalah sahabat super dekat. Dan yang paling bikin nyesek adalah kecelakaan itu terjadi tepat di hari ulang tahun Sojung. Beberapa tahun kemudian, Sojung cerita kalau sebelum kecelakaan, para member tuh sempat ngasih surprise ulang tahun kecil gitu ya di tempat istirahat. Mereka nyanyiin lagu selamat ulang tahun dengan kue seadanya dari Choco Pie. Sejujurnya, itu adalah ingatan terakhirku. Setelah itu, aku tertidur di mobil dan saat bangun, aku sudah di rumah sakit. Begitulah kata si Sojung. Dia juga bilang kalau kue itu nggak sempat mereka makan karena lagi diet. Sebuah penyesalan kecil yang jadi luka mendalamnya teman-teman. Dan sejak saat itu, Sojung nggak pernah lagi merayakan ulang tahunnya. Baginya, 3 September bukan lagi hari untuk dirayakan. Kue beracun. Selain fans fanatik, di Korea juga ada yang namanya anti-fans ya. Mereka ini adalah kebalikan dari fans yang sangat sayang sama idolanya. Anti-fans itu justru adalah orang yang membenci sebuah grup. Nah dari penjelasannya aja, udah kebayang dong apa aja yang mereka bisa lakuin. Dan kasus kali ini terjadi sama member Super Junior yaitu Hangang. Jadi dulu waktu masih bareng sama Suju, Hangang tuh pernah hampir jadi korban anti-fan ini ya teman-teman. Jadi dia nerima hadiah sebuah kue yang awalnya dia kira dari fans. Menurutnya ini tuh spesial banget, soalnya jarang-jarang ya ada yang ngasih hadiah dalam bentuk kue. Cuma waktu dia buka kotaknya, isinya nggak sesuai sama yang dia bayangkan. Di dalamnya ada beberapa kantong berisi darah, pisau, fotonya yang sudah ditusuk-tusuk, dan juga kue. Lalu tahu nggak apa yang lebih parahnya lagi? Setelah dicek sama tim forensik, ternyata kue itu mengandung racun dalam bentuk bubuk. Untung aja ya nggak ada yang makan kuenya, kalau iya bisa lain kan ujung ceritanya. Serangan lem super.
18 Februari tahun 2020, grup ACE hampir jadi korban serangan fansnya sendiri. Jadi sekitar jam 10 malam, mobil mereka yang diparkir deket sama ruang latihan tiba-tiba aja disabotase dengan lem super glue. Mereka sengaja ngelakuin serangan ini supaya para membernya kecelakaan di jalan. Cuma yang bikin aku penasaran, berarti fansnya ini benar-benar tahu dong ya jadwal mereka semua? Ya, untungnya sih mobilnya belum dipakai jalan, sehingga semua membernya tidak ada yang mengalami kecelakaan. Cuma akibat dari kejadian ini, grup ACE mengalami tekanan mental yang luar biasa berat, di mana mereka parno banget ya kalau kejadian kayak gini tuh bakal terulang. Bahkan semua membernya sampai harus ngikutin konseling psikologis untuk menghilangi trauma yang mereka rasakan. Kematian Xiaoping. Tahun 2013 di Beijing, seorang gadis 13 tahun mulai kecanduan berat dengan boy group Korea EXO ya teman-teman. Awalnya dia anak berprestasi di mana bahkan masuk sekolah bergengsi juga. Tapi semuanya berubah waktu dia kenal sama budaya K-pop. Hari-harinya habis di depan komputer untuk ngabisin uang ayahnya. Bukan cuma untuk nonton konser EXO, tapi dia juga nekat beli tiket untuk fans lainnya. Awalnya sang ayah yaitu Cho Kai mencoba untuk mengerti ya kalau anaknya tuh lagi tergila-gila. Bahkan dia coba untuk mendukung anaknya dan rela beliin tiket konser seharga gaji sebulannya cuma untuk bikin anaknya tuh happy. Tapi semakin lama hubungan antara anak dan ayah ini tuh makin retak. Iya, anaknya tuh mulai ngelawan dan nilainya tuh jeblok banget. Dan puncaknya terjadi pada 8 November 2013. Pagi itu seharusnya jadi hari penting karena dia tuh bakal ngikutin ujian masuk sekolah untuk menentukan masa depannya. Tapi sayangnya waktu ayahnya tuh manggil, dia tetap duduk di depan komputer. Bukan untuk belajar, melainkan sibuk ngurusin EXO. Dan waktu ayahnya marah, kalian bakal kaget banget ya sama yang keluar dari mulutnya. Idol 1000 kali lebih baik daripada ayah. Idols are better parents than you. Gila kan? Ngedenger anaknya ngomong kayak gitu, ayahnya pun langsung hilang kendali dan langsung nusuk anaknya. Setelah sadar dan membunuh anaknya, sang ayah sempat mau bunuh diri cuma gagal, sehingga dirinya berakhir mendekam di penjara selama 12 tahun. Bayangin ya, cuma karena ngefans doang sampai harus kehilangan nyawanya. Saran aku nih, ngefans sewajarnya aja lah ya, jangan sampai ganggu kehidupan kalian. Jaejung TVXQ. Pernah kebayang hidup diawasin terus sama orang? Masalahnya yang dialami sama Jaejung kali ini, dia tuh diikutin selama 12 tahun dong teman-teman. Dan gak cuma diikutin doang ya, tapi udah bener-bener ganggu sampai ke ranah pribadi. Bayangin deh, fansnya itu sampai rela nerobos masuk ke dalam rumah dan sempat foto ruang tamu, kamar, sampai dapurnya juga. Lalu tau gak apa yang lebih gilanya lagi? Jaejung tuh ada di foto yang dia kirim itu dong. Artinya ada orang asing masuk ke dalam rumah terus motret diem-diem dan pergi begitu aja. Bahkan setelah pindah ke apartemen sekalipun, fans ini masih tetap ngikutin dia dan nyewa unit tepat di seberang apartemennya cuma untuk mata-matain idolnya ini. Hidupnya benar-benar berubah jadi kayak di penjara kan? Pintu rumah sering digedor tengah malam, belnya bunyi tanpa henti, bahkan ada fans dari luar negeri yang ngetok jendelanya. Terus polisinya kemana? Nah bukannya bantu, mereka malah cuek dan bilang kalau itu ya fansnya dia. Baru deh setelah 12 tahun teror tiada henti ini, Jaejung akhirnya bisa hidup dengan normal. Dia menjual semua mobilnya, berhenti pindah-pindah rumah, dan untuk pertama kalinya bisa berjalan di jalanan sebagai manusia biasa. Surat berlumuran darah. Tahun 2009, Taecyeon 2PM menerima surat cinta dari salah seorang fansnya ya. Cuma surat cinta ini cukup serem sih kalau bisa aku bilang. Dan mungkin kalian gak akan pernah kepikiran ya untuk bikin kayak beginian. Soalnya surat itu bukan ditulis pakai tinta biasa, tapi pakai darah mens yang masih lengkap sama rambut-rambutnya. Gak berhenti ya sampai di situ doang. Isi suratnya tuh menurut aku juga ngeri banget sih. Aku dedikasikan surat darah haid ini untukmu Taecyeon. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Surat itu langsung lah jadi skandal besar di Korea dan pastinya bikin banyak netizen marah dan nyari siapa pelakunya. Ya, sama seperti netizen Indonesia, mereka akhirnya berhasil menemukan siapa yang buat dan bikin cewek itu minta maaf di depan publik. Sekte Baby Garden.
Pernah kebayang nggak sebuah sekte sesat bisa punya bisnis di industri musik Korea? Kedengarannya kayak film horor, tapi ini nyata ya. Namanya The Baby Garden, dipimpin oleh seorang wanita bernama Kim Ki-sun. Di balik wajah polosnya, dia mengendalikan ratusan pengikut ya teman-teman. Hidup mereka tuh dikontrol penuh, mulai dari anak-anak dipaksa kerja, ngamen, bahkan jualan di jalanan. Suami istri juga dipisahkan dan anak-anak dilarang manggil orang tua dengan sebutan ayah atau ibu. Yang berani melawan dihukum dengan kerja paksa atau penyiksaan brutal. Semua harta pengikut juga dirampas dan dari situlah berdiri bisnis Sinara Records. Buat penggemar K-pop lama, nama ini pasti nggak asing ya. Perusahaan ini dulu menguasai hampir 30% distribusi musik Korea, tapi dibangun dari kerja paksa para pengikut sekte. Puncak kengerian terjadi pada tahun 1987, seorang anak berusia 7 tahun yaitu Choi Nak-kui meninggal setelah dikurung di kandang babi dan juga dipaksa makan kotoran serta dipukuli. Parahnya lagi, pengadilan menerima kesaksian ibunya yang bilang kalau anak itu kerasukan roh jahat dan Kim lolos dari dakwaan pembunuhan. Baru pada tahun 1996, markas Baby Garden digerebek polisi dan ditemukan uang tunai, senjata, hingga barang mewah ya. Kim dihukum 4 tahun penjara tapi bebas lebih cepat setelah bayar denda miliaran won. Sekarang Kim Ki-sun sudah tua dan disebut menderita demensia. Tapi bisnisnya yaitu Sinara Records masih berdiri sampai sekarang. Dan lewat dokumenter In the Name of God di Netflix, publik baru sadar kalau industri hiburan Korea pernah ditopang oleh darah, air mata, dan juga penderitaan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.